Oke. Berarti kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja mas. Nah, untuk 1251 kita ke materinya adalah medan listrik materinya. Bagian C ini adalah buat medan listrik. Pada materi buat medan listrik itu yang akan kita pelajari pertama adalah mengenai medan listrik. Apa sih yang dimaksud dengan medan listrik? Nah, kita ke kata medan nih. Biasanya kan kalau misalnya medan itu adalah daerah. Medan perang, berarti kan daerah peperangan. Berarti di sini adalah medan listrik. Medan listrik ini adalah daerah di sekitar muatan listrik. Daerah di sekitar muatan listrik. Jadi kalau misalnya ini ada muatan listrik, misalnya ini adalah titik 1 muatan listriknya. Kemudian ini ada batasnya nih. Batas dari Q1, anggap bentuknya lingkaran ya, yang saya gambarkan. Nah, daerah yang berada di dalam lingkaran ke sini, di dalam lingkaran, daerah ini dinamakan sebagai daerah medan listrik Q1. Bisa dipahami enggak? Jadi kalau misalnya suatu benda berada di dalam lingkaran ini, maka benda tersebut berada di daerah Q1. Kalau bendanya di luar, berarti benda itu tidak berada di medan Q1. Maka daerah yang berada di dalam ini dinamakan sebagai medan listrik dari Q1. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik dengan arah dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Ke sini dulu ya, ke pengertian. Sebelum ke sini saya lupa menjelaskan. Kalau misalnya ini ada sebuah titik, misalnya adalah titik tersebut bermuatan Q2, maka titik ini dipengaruhi oleh medan listrik Q1, dipengaruhi oleh muatan listrik Q1. Kalau misalnya muatannya sejenis, maka nanti akan ditolak, akan dikeluarkan dari daerah. Kalau muatannya sejenis, maka akan ditarik oleh medan listrik Q1. Kesini medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Jadi ini adalah misalnya muatan positif, maka garis-garisnya, nah ini adalah gambar. Garis-garis ini disebut sebagai garis-garis gaya listrik. Nah, gambar garis-garis gaya listrik itu disebut sebagai medan listrik. Gambar garis-garis gaya listrik itu disebut sebagai medan listrik. Garis-garisnya dinamakan sebagai garis-garis gaya listrik. Nah, gambar garis-garis tadi itu dinamakan sebagai medan listrik. Di mana dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Berarti ini keluar dari muatan positif arah panahnya. Kalau muatannya adalah positif, maka garis-garis gaya listriknya itu keluar dari muatan positif. Dari muatan positif menuju ke muatan negatif, maka keluar dari muatan positif. Nanti kalau misalnya ininya adalah muatan negatif, misalnya ini warna kuning ya. Nah, ini adalah muatannya adalah negatif, maka nanti arah panahnya atau garis-garis gaya listriknya itu akan masuk. Nah, arah panahnya ke sini nanti. Tuh, arah panahnya masuk ke muatan negatif. Jadi, untuk gambar medan listrik, kalau muatannya positif adalah keluar dari muatan tersebut. Untuk muatan negatif, maka medan listriknya adalah menuju ke muatan tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Ya, bisa. Ya, silakan difoto.
Udah. Kemudian kalau misalnya ada dua buah muatan, kemudian kita dekatkan, misalnya contohnya adalah muatan positif dengan muatan negatif. Maka tadi medan listrik itu adalah gambar dari garis-garis gaya listrik dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Jadi yang sini dari muatan positif dulu menuju ke muatan negatif. Tuh. Nanti seperti ini. Untuk muatan yang tidak sejenis, jadi muatannya positif dan muatan negatif. Kalau muatannya sejenis, positif dengan positif, maka tidak akan nyambung atau tidak akan menyatu garis gaya listriknya tuh. Nanti akan ditolak. Misalnya ini ada garis yang selanjutnya ya. Misalnya ada garis yang selanjutnya saya gambarkan. Mau menuju ke sini, jadi nggak mau. Nanti akan ke sini, ditolak. Ini juga sama. Nah, nanti tidak akan ketemu. Nanti seperti ini. Kemudian ini juga sama. Tuh. Karena muatannya adalah sejenis. Jadi tidak akan menyatu antara garis gaya listrik yang muatan positif dengan muatan positif. Dan sebaliknya, muatan negatif dengan muatan negatif. Juga tidak akan nyatu. Kayak magnet coba. Iya, kayak magnet. Jadi kalau misalnya kalian mendekatkan magnet kemudian dikasih buku pasir, buku pasir tuh, maka kalau misalnya muatan sejenis, maka buku pasirnya itu nanti akan arahnya tuh tidak nyambung. Tapi kalau misalnya muatannya sejenis, kalau muatannya berlawanan dengan jenis maka tidak akan nyambung ya. Jadi arah buku pasirnya tuh lingkarannya nanti akan nolak lingkarannya, jadi nyebar. Tapi kalau misalnya yang sejenis nanti akan seperti ini arah buku pasirnya, pasir besi yang dibuat. Kemudian apabila besar muatan V1 sama dengan besar muatan V2, jadi nilainya sama ya nilainya. Ini menunjukkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apabila besar muatan V1 sama dengan besar muatan V2, jumlah garis gaya listrik yang keluar dari muatan positif sama dengan jumlah garis gaya listrik yang masuk ke muatan negatif. Jadi kalau misalnya yang keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka yang masuk juga sama, akan 7. Berarti muatan itu adalah jumlahnya sama, 7, 7. Cuma ini positif jenisnya, yang ini negatif. Begitu juga kalau misalnya tolak menolak. Kalau garisnya adalah sama, maka jumlah muatannya sama. Jumlah muatannya. Jadi kalau misalnya besar muatannya sama, maka jumlah garisnya itu sama, baik yang masuk dan yang keluar dari, atau yang keluar dari muatan positif atau yang masuk ke muatan negatif. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Sudah dipahami? Bisa, Pak.